Film diawali dengan adegan di mana seorang raja sedang mengadakan rapat penting terkait pemilihan Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Peshwa. Raja ini bernama Shahu Maharaj dari kerajaan Maratha. Saat raja meminta pendapat anggota rapat, ditetapkanlah nama seorang calon yang dianggap layak. Dia adalah Bajirao, anak dari Perdana Menteri terdahulu. Untuk menguji apakah Bajirao layak menjadi Perdana Menteri atau Peshwa, Raja akhirnya memberikan Bajirao sebuah ujian. Ujian untuk Bajirao adalah ia harus memanah bulu merak menjadi 2 bagian dari jarak yang lumayan jauh. Saat Bajirao melepaskan anak panah, orang-orang kecewa karena panah Bajirao hanya mengenai gundukan tanah. Sejurus kemudian ketika diperiksa, panah itu ternyata memotong tangkai bulu merak bagian bawah menjadi 2 bagian. Bajirao menjelaskan filosofi kenapa ia melakukan itu. Menurutnya, dengan menyerang bagian akar sebuah pohon, maka pohon tersebut akan lebih mudah ditumbangkan, dan hal itu ia kaitkan dengan rencana bagaimana bangsa Rajput akan menaklukkan dinasti Mughal. Mughal adalah dinasti bercorak Islam, sedangkan Rajput bercorak Hindu. Melihat skill dewa dan kecerdasan Bajirao, sang raja akhirnya mengangkat Bajirao menjadi Perdana Menteri atau Peshwa. Selama 10 tahun menjadi Peshwa, Bajirao telah merebut separuh India dan ia tak terkalahkan dalam 40 pertempuran. Suatu hari, seorang prajurit wanita utusan dari kerajaan Bundelkhand meminta bantuan Bajirao untuk mengalahkan lawan yang sedang mengepung kerajaan mereka. Prajurit itu bernama Mastani. Bundelkhand diperintah oleh seorang raja yang bernama Chatrasal, seorang Rajput, namun ia memiliki istri yang beragama Islam. Karena ibunya seorang muslimah, Mastani akhirnya mengikuti keyakinan sang ibu. Bajirao setuju untuk membantu kerajaan Bundelkhand. Ia berhasil memukul mundur pasukan musuh. Sekalipun menang, Mastani terluka parah karena harus menyelamatkan nyawa Bajirao di saat perang. Beruntung ia masih bisa selamat. Merasa berhutang nyawa, Bajirao memilih mendatangi Mastani untuk mengucapkan terima kasih dengan memberikannya hadiah berupa sebilah belati. Dalam tradisi di Bundelkhand, jika seorang pria memberikan senjata kepada seorang wanita dan sang wanita menerimanya, itu artinya sang pria melamar sang wanita dan mereka dianggap menikah secara adat. Tapi Bajirao tidak mengetahui perihal itu. Pertemuan itu membuat benih-benih cinta keduanya mekar di hati mereka. Suatu malam, 2 sejoli yang sedang dimabuk asmara ini kembali bertemu. Bajirao mengatakan bahwa besok ia akan pergi dan mungkin tak akan pernah kembali lagi. Mastani merasa sedih dan kecewa karena cintanya yang baru saja tumbuh kini harus patah. Saat mengutarakan niatnya untuk menyusul Bajirao, sang ibu tidak setuju jika Mastani harus berpindah ke Pune dan menikah dengan pria itu karena pemuda itu beragama Hindu. Tapi setelah sang ayah setuju dan Mastani juga bersikeras mengatakan bahwa ia sangat mencintai Bajirao, akhirnya sang ibu merestui. Kepulangan Bajirao disambut meriah oleh istrinya yang bernama Kashi dan seluruh warga Pune. Ketika membuka jirah perang suaminya, Kashi merasa heran karena belati milik Bajirao tidak ada bersamanya. Padahal benda itu adalah senjata kesayangan suaminya. Bajirao kemudian teringat akan Mastani di saat istrinya menyebut kata belati, tapi ia memilih memendam semuanya di dalam hati. Raja Chatrasal dari kerajaan Bundelkhand memberikan banyak hadiah kepada kerajaan Maratha sebagai bentuk ucapan terima kasih, dan hadiah terbesarnya adalah memberikan putri Raja Bundelkhand yang bernama Mastani untuk dijadikan istri Bajirao. Saat Mastani datang, Bajirao tidak ada di sana. Ibu Bajirao yang bernama Radha meminta Mastani agar ditempatkan di rumah yang tidak pantas, dan ia diperlakukan bukan seperti seorang putri raja. Jumri, pelayan Mastani yang datang bersamanya dari Bundelkhand,
meminta agar putri raja itu pulang daripada dihina dengan cara seperti itu. Tapi Mastani tidak menyerah. Ia bertekad untuk memenangkan hati Bajirao. Diwani, ha diwani, diwani ho gayi. Suatu malam saat tahun baru, Mastani memikat perhatian Bajirao dengan tariannya yang sangat memukau di istana kaca milik Bajirao. Melihat jika Mastani bisa menjadi ancaman buat keutuhan keluarga anaknya, Rada menawarkan Mastani untuk menjadi penari istana agar gadis itu menjauhi Bajirao. Namun, Mastani tentu saja menolak. Ia tetap dengan tekad bulatnya ingin mendapatkan cinta Bajirao. Mastani kemudian diminta untuk menari di hadapan raja, namun gadis itu menolak karena ia bukan penari kerajaan. Bajirao juga menambahkan bahwa Mastani adalah seorang putri raja, hadiah dari Bundelkhand. Saat diminta apa kemauan sang gadis, Mastani dengan yakin mengatakan bahwa ia menginginkan Bajirao sebagai suaminya karena ia mencintai pria itu. Keinginan Mastani dikabulkan sang raja, namun ia harus tinggal terpisah dari keluarga Bajirao agar hubungan keduanya tidak diketahui oleh istri Bajirao yang bernama Kashi. Mastani rupanya ditempatkan di sebuah pulau. Ia hanya ditemani Jumri, pelayannya yang dibawa dari Bundelkhand, dan beberapa pengawal untuk menjaga keamanannya. Malam itu hujan badai, namun Bajirao tetap memaksa untuk menyeberang ke pulau itu agar bisa menemui Mastani. Mastani menjelaskan kepada Bajirao tentang hadiah belati yang ia berikan kepadanya. Ia menyebutkan secara tradisi Bundelkhand, Mastani dan Bajirao seharusnya menikah. Saat Bajirao mengatakan bahwa ia sudah punya istri, Mastani tetap bersikeras bahwa ia siap menerima pria itu apa adanya. Bajirao akhirnya setuju untuk menjadikan Mastani sebagai istrinya. Di belahan India Selatan terdapat kerajaan di bawah kekuasaan Nizam. Suatu hari Bajirao mendatangi Nizam dengan menggertaknya. Ia berkata bahwa istana Nizam sudah dikepung oleh 40.000 pasukan. Sedangkan pasukan Nizam sendiri hanya ada 20.000 orang. Padahal itu hanya gertakan Bajirao. Kenyataannya ialah ia tidak membawa pasukan sebanyak itu. Mendengarkan hal itu, Nizam akhirnya mau mengakui kekuasaan kerajaan Maratha. Saat Idul Fitri, Bajirao mendatangi istrinya dan mengucapkan selamat lebaran. Kabar baik juga datang, mereka ternyata akan segera punya anak. Sejurus kemudian, seorang prajurit menyampaikan pesan bahwa malam ini Mastani harus menari di kediaman Bajirao untuk merayakan pesta kemenangan atas Nizam. Dan ternyata itu adalah ide ibu Bajirao. Ia sengaja mengatur semua itu agar Mastani dipermalukan. Ibu Bajirao yang bernama Rada mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang makan para Brahmana sebagai bentuk ucapan syukur atas kemenangan anaknya terhadap Nizam. Ketika para Brahmana tiba di rumahnya, mereka ternanti-nanti kedatangan Bajirao, tetapi sang Peswa tidak datang-datang. Seorang prajurit kemudian menyampaikan pesan bahwa Bajirao tidak akan datang karena ia sedang merayakan lebaran bersama Mastani. Ia juga mengatakan bahwa Bajirao melarang istrinya untuk menari di acara tersebut. Hal ini membuat para Brahmana kecewa karena Bajirao dianggap lebih mengutamakan keyakinan istrinya dan tidak menghargai kedatangan mereka. Untuk itulah para Brahmana meninggalkan kediaman Bajirao dengan kekecewaan besar. Ketika pulang dari kediaman Mastani, Bajirao dimarahi Rada. Namun pria itu menanggapinya dengan tenang. Ia mengatakan mereka bisa saja mengundang kembali Brahmana keesokan harinya sekaligus syukuran atas kehamilan Mastani. Sang ibu terkejut dan ia sepertinya tidak terima karena baginya Mastani hanyalah seorang selir dan tidak perlu diperlakukan secara spesial. Sang ibu juga mengatakan bahwa Bajirao dilarang keras untuk memberitahu Kashi tentang berita kehamilan itu. Bajirao kemudian bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Kashi. Ia berniat memberitahu bahwa ia punya istri kedua dan istri keduanya ini sedang hamil. Namun sebelum sempat Bajirao mengatakan tentang Mastani, Kashi justru mendahului dengan mengatakan bahwa ia sudah hamil, yang membuat Bajirao akhirnya membatalkan niatnya itu. Bajirao mengirim surat kepada Mastani yang isinya adalah ia belum bisa bertemu dengan wanita itu sampai saat ia memberitahukan kebenaran tentang hubungan mereka kepada Kashi. Tetapi surat yang dikirim Bajirao tak pernah diterima oleh Mastani karena surat itu dibakar oleh adik Bajirao yang bernama Chimaji.
Mastani mendapat kabar bahwa Bajirao sedang sakit dan itu membuatnya khawatir. Untuk itulah malam-malam buta ia memilih mengunjungi kediaman suaminya. Guys, masih ingat kan istana kaca di mana Mastani menari dan menyanyi saat tahun baru? Nah, di tempat itulah Mastani bertemu dengan Bajirao. Saat mereka berpelukan, Kashi terbangun dan menyaksikan semua itu. Kashi melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia tampak tak senang dengan Bajirao setelah mengetahui Bajirao memiliki selir. Namun ia memilih bungkam. Mastani juga melahirkan seorang putra, mereka menamainya Krishna. Sementara Kashi menamai anaknya dengan nama Raghunath. Mastani mendatangi kediaman Kashi untuk memberi berkat pada anak Kashi, namun kedatangannya dicemooh oleh adik Bajirao yang bernama Cimaji. Mereka kemudian mulai berdebat tentang makna sebuah warna dan hubungannya dengan sebuah agama. Menurut Cimaji, jika ingin memberikan berkat, Mastani seharusnya membawa kain berwarna jingga sesuai keyakinan agama Hindu, bukan warna hijau. Mastani menjawab, semua orang menghubungkan setiap agama dengan warna, sedangkan warna sendiri tak punya agama. Setelahnya Mastani memberi berkat kemudian meninggalkan mereka semua. Saat meminta upacara pemberian nama untuk anaknya buah dari pernikahannya dengan Mastani, Krishna Bhatt menolak upacara itu karena dua alasan. Pertama, Bajirao menikah dengan Mastani tidak secara Hindu. Dan yang kedua, anak itu terlahir di luar pernikahan. Krishna Bhatt bahkan terang-terangan mengatakan jika anak itu adalah anak haram. Mendengarkan hal itu, Bajirao akhirnya marah. Ia menyatakan bahwa Krishna akan mengikuti agama sang ibu. Dan kemudian namanya diganti menjadi Samser Bahadur. Bajirao memberikan lahan pertanian kepada Mastani dan itu membuat Cimaji berang. Ia menyatakan jika selir seperti Mastani tidak pantas diberikan lahan pertanian. Dan ia bahkan layak berada di tempat pelacuran. Mendengar ucapan Cimaji, Bajirao meradang dan ia melempar adiknya itu dengan pisau sebagai gertakan. Om Mitraya Namah. प्रणाम करो माँ साहब शमशेर प्रणाम करो Brahmana yang bernama Krishna Bhatt menawari Bajirao agar melakukan ritual penebusan dosa. Bajirao menolak. Ia mau melakukan itu jika Mastani diakui oleh keluarganya sebagai istrinya yang sah saat ia membawa Mastani ke rumah keluarga besarnya nanti. Tetapi sang ibu menolak. Ketika Bajirao membawa Mastani ke rumahnya, tak ada satupun anggota keluarga di sana yang menyambut, kecuali Kashi. Kashi mengatakan ia melakukan itu hanya sebatas ritual, tidak lebih, karena hatinya tetap tidak bisa menerima Mastani sebagai anggota keluarga itu. Suatu malam, seorang Brahmana bernama Shiva Bhatt mendatangi Kashi. Ia mengatakan bahwa ada orang yang ingin membunuh Mastani. Dan benar saja beberapa prajurit mendatangi rumah itu untuk membunuh Mastani di saat suaminya sedang tidak ada di rumah dan melakukan pemujaan di kuil. Kashi sebenarnya bertemu Bajirao di kuil, namun ia tidak memberitahu suaminya bahwa Mastani dalam bahaya. Mastani berusaha menyelamatkan diri dan anaknya. Tetapi akhirnya wanita itu terluka. Beruntung ia masih bisa selamat karena Bajirao mendadak datang menolongnya. Keesokan paginya, Brahmana yang bernama Shiva Bhatt ditemukan tewas. Bajirao mencurigai Brahmana yang bernama Krishna Bhatt sebagai pelakunya. Tapi pria itu membantah. Akibat penyerangan terhadap Mastani, Bajirao dan Radha bertengkar hebat. Sang ibu menyesalkan pilihan Bajirao untuk menikahi Mastani karena sejatinya kaum Rajput harus memerangi bangsa Mughal, bukan menikahinya. Pertengkaran itu membuat Bajirao akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan Peshwa. Dua pria teman seperjuangan Bajirao mendatangi pria itu. Mereka menyampaikan kabar jika putra Nizam memberontak. Mereka butuh Bajirao untuk menumpasnya.
Awalnya Bajirao menolak karena ia sudah mengundurkan diri dari jabatan Peshwa. Namun pada akhirnya Bajirao bersedia untuk kembali menjadi Peshwa setelah mengingat besar cintanya untuk kerajaan Maratha. Sesaat sebelum menuju medan perang, Bajirao meminta restu dari kedua istrinya. Namun Kashi malah menolak dan meminta pria itu agar jangan pernah memasuki kamarnya lagi. Saat bertemu Mastani, wanita itu memberkati sang suami dan ia berharap agar suaminya bisa pulang dengan selamat. Bajirao mengatakan bahwa mereka kembali bertemu suatu saat nanti ketika tiada perbedaan agama yang membelenggu cinta mereka. Kata-kata itu seakan mengisyaratkan bahwa mereka akan ketemu di dunia yang berbeda nantinya. Saat Bajirao berangkat ke medan perang, Mastani ditangkap oleh ibu mertuanya. Anak Kashi yang bernama Nana justru berniat membunuh Mastani. Mengetahui hal itu, Bajirao mengamuk dan menghabisi semua musuh-musuhnya di medan perang. Ia tidak sabar ingin kembali ke Pune untuk menghabisi orang-orang yang berniat membunuh Mastani. Tetapi ia justru terserang penyakit yang membuatnya tak bisa pulang. Saat sakit, Bajirao ingin sekali bertemu Mastani, namun niatnya tak kesampaian. Tidak tahan dengan keadaan suaminya, Kashi meminta bantuan ibu Bajirao agar melepas Mastani. Tetapi sang mertua tetap bersikeras ingin membunuh wanita itu. Sekalipun berat hati, ibu Bajirao akhirnya menyetujui pembebasan Mastani. Tetapi anak Kashi yang bernama Nana tidak menyetujui pembebasan itu. Karena sakit dan tak bisa menemui orang yang ia cintai, Bajirao semakin kehilangan kesadarannya. Ia sudah seperti orang gila. Ilusinya seakan-akan sedang bertarung melawan takdir yang ingin menghabisi ia dan Mastani. Sementara Mastani sendiri tak pernah dibebaskan dari rantai yang membelenggunya. Ketika dirantai, Mastani merasakan firasat bahwa suaminya sedang dalam sakrat maut. Dan ini membuatnya teringat akan kata-kata Bajirao sebelum ia berangkat ke medan perang. Sesaat ketika Bajirao menghembuskan nafas terakhirnya, di saat bersamaan, Mastani pun melakukan hal yang sama. Dan film pun berakhir.